Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha? Ketemu lagi bersama aku, bro, di Abi Rijal Channel. Di dalam acara cerita anak muslim bersama bro dan Abi serta Assalamualaikum teman-teman. Iya, kita nunggu Abi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bi. Alhamdulillah, agak serak dikit. Oh, semoga semua kita dijaga Allah dan sehat ya semua teman-teman ya. Iya, amin. Kalaupun sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena sakit pun nikmat. Allah hapus dosa-dosa karena sakit. Amin. Oke, Bi, cerita apa, Bi? Ya, semua teman-teman dengerin ya cerita tentang kisah 3 orang laki-laki beriman yang terjebak di dalam goa. Ya, langsung aja, Bi. Ya, jadi 3 orang tersebut terjebak dalam goa karena ketika hujan mereka terjebak karena masuk menghindar dari hujan, bukan karena hujan itu bikin sakit ya, tapi hujan itu mungkin biar mereka nggak basah, ada keperluannya. Jadi mereka berteduh. Oh iya, Bi, hujan itu rahmat ya, Bi. Iya, yang kalau sakit takdir dari Allah, dan yang sakit dapat pahala asal sabar ya. Lanjut, Bi. Ketika mereka berteduh, mereka tiba-tiba tertutup goanya karena batu besar. Dari mana, Bi? Nggak tahu batu dari mana, jatuh dari atasnya gunung besar menutupi goa dan mereka tidak bisa keluar kembali. Berapa lama tuh? Nggak tahu. Mereka akhirnya ini meminta kepada Allah. Ya, atau orang itu, kita doa kepada Allah biar pintu ini terbuka kembali melalui wasilah dari keutamaan amal-amal kita, barangkali bisa. Iya, akhirnya mereka berusaha mengingat-ingat kembali apa amal yang ibadah mereka, amal yang mereka lakukan yang bagus-bagus, yang paling utama. Barangkali bisa membuka, ketika berdoa atas amal tersebut, mereka bisa tuh membuka pintu tersebut. Allah membukakan pintu tersebut. Memangnya bisa, Bi, melalui amal-amal yang utama ya, Bi? Insya Allah bisa, termasuk melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Lanjut, Bi. Ya. maaf ya. Maaf. Satu orang pertama berkata, ya Allah, aku pernah memberikan susu mendahului untuk kepada orang tuaku dibanding untuk anak dan istriku. Setiap hari itu aku kan ngasih seperti itu pada orang tuaku dulu nih, aku kasih susu yang aku gembalakan ke binatang ternak orang lain, aku dapat upah susu, aku berikan dulu kepada orang tuaku, baru ke anak dan istriku. Tapi suatu hari orang tuaku sudah tertidur lelap, aku nunggu mereka dulu, walaupun anakku merengek nangis, lapar, haus. Tapi karena aku biasa kepada orang tuaku dulu, aku tunggu. Akhirnya anak istriku tertidur dan orang tuaku bangun sebelum subuh. Langsung saja ketika bangun aku kasih kepada orang tuaku, dan ketika mereka minum selesai, mereka menyisakan untuk aku dan keluargaku. Setelah mereka selesai, nih buat anak istriku, baru deh aku kasih kepada anak dan istriku. Ya Allah, jika itu adalah hal yang mencari ridhomu ya Allah, tolong bukakanlah ya Allah pintu goa ini, batunya biar bergeser
Masya Allah, subhanallah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Kenapa Bi? Pintunya kebuka. Sedikit sih, tapi alhamdulillah. Dan yang dua lagi akhir semangat. Ya udah, aku coba doa. Ya Allah, aku pernah menyukai seorang wanita, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk memilikinya. Dan syaratnya adalah uang 100 dinar. Oh, banyak banget ya Buya. Iya, 100 dinar itu aku bekerja keras banting tulang untuk memiliki uang 100 dinar itu, untuk memiliki wanita tersebut. Dan sampailah aku setelah bekerja keras dapat 100 dinar. Oh, semangat banget dia. Iya, dia punya 100 dinar tersebut, miliki perempuan tersebut. Dan akhirnya ketika merasa punya uang itu, dan dia pasti bisa memilikinya, di saat itu dia berduaan. Wah, gak boleh ya Buya. Iya, berduaan dia. Dan dia merasa perempuan itu pasti bisa dia taklukkan. Dan ketika berduaan itu, wanita tersebut berbicara, "Hei hamba Allah, kita sekarang berduaan, dan engkau pasti bisa melakukan hal-hal yang Allah larang. Tapi tidaklah kau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah kau. Bahwa apa yang akan kau lakukan akan Allah hisab, akan Allah perhitungkan." Wah, dia ngomong seperti itu, Bi. Iya, dan dia tuk merasa merinding. Apa yang dia lakukan ya, berduaan, walaupun dia bisa melakukan apa saja yang dosa, yang terlarang dan berkuasa, perempuan itu tidak berdaya. Bertakwalah kau. Dan akhirnya dia mikir, ya Allah, dia lari seketika itu juga, lari meninggalkan wanita tersebut. Dan dia berkata, dia beristighfar, ya Allah, jika ini aku dosa ini berdua ini, ya Allah, jika ini memang setelah lari dari wanita tersebut karena tidak ingin berdua, kalau ini adalah aku lakukan karena Engkau ya Allah, karena mencari ridhomu ya Allah, tolong ya. Ketika itu dia langsung kabur. Dan pemuda ini di gua ini, setelah mengingat hal tersebut, dia berdoa kepada Allah, kalau ini hal yang dosa, kejadian itu dosa, dan dia kabur ketika itu karena takut kepada Allah, karena mencari ridho Allah, tolong bukakanlah lagi ya Allah pintu itu. Dan Masya Allah, terbuka lagi. Wah, hebat ya. Alhamdulillah, kekuatan doa. Terbuka lagi, tapi belum bisa keluar. Akhirnya yang ketiga, doa lagi. Ya Allah, aku pernah punya pegawai yang gak pernah mengambil upah gajinya. Pegawai itu kan bercocok tanam di rumahku. Kemudian tapi tidak pernah ngambil. Dan gajinya itu gak pernah diambil setiap hari. Dan suatu hari dia pergi meninggalkannya. Aku lah, kemana nih orang pegawaiku? Setelah bercocok tanam, dia kabur. Sampai akhirnya ya udahlah, aku pakai uang gajinya itu untuk membeli hewan ternak, membeli sapi atau kerbau, dan seorang yang mengembalakannya. Sampai banyak tuh hewan ternakku, karena digembalakan. Dari hasil gaji yang dia punya, aku pakai buat modal, dan sampai banyak sapi dan yang ada yang ku dapat beserta yang mengembalakannya. Akhirnya banyak tuh, ya Allah, sampai dia datang lagi ternyata. Dan dia berkata begini, ya Allah, hei Abdullah, mana gajiku yang telah aku punyai dan aku tinggalkan?
aku minta gajiku. Wah, iya, oh tenang, gajimu aku pakai untuk modal. Itu akhirnya sampai menjadi banyak hewan ternak yang aku punya karena gajimu aku pakai. Dan seorang pengembala, ambillah, ambillah itu milikmu. Oh iya, iya. Dan orang itu berkata, benar, ini gajiku yang kau pakai untuk modal. Tidak, dan tidak kamu ambil, tidak, pakailah itu uangmu. Akhirnya orang tersebut pergi memiliki apa? Memiliki hewan ternak yang dipakai modal oleh yang punya waktu itu, dan dia pergi meninggalkan hewan ternaknya beserta orang yang mengembalakan jadi orang kaya gara-gara pemuda tersebut yang memakai modal dan tidak dipakai, berusaha berinisiatif memakainya, dipakai modal lalu diberikanlah semuanya. Masya Allah, baik ya Bia, orang tersebut ya Bia. Iya, ya Allah, kata pemuda tersebut, jika memang ini adalah keutamaan iman, amal, tolong bukakanlah ya Allah pintunya semuanya biar kami bisa keluar. Dan subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, terbuka semuanya pintunya dan bisa dilewati oleh 3 orang tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Bia. Itu adalah kekuatan amal yang dijadikan wasilah doa, wasilah doa. Jadi kita punya amal itu bisa membantu teman-teman. Jadi semoga kita bisa mengambil hikmahnya, kita banyak melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang kuat, yang bagus, yang besar, agar Allah untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, ya teman-teman ya. Baiklah, dan doa bisa melalui itu ya. Baik, karena ada hal yang perlu Abi lakukan kembali, jadi teman-teman bisa ambil hikmahnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita sudahi pertemuan kita dan baca alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.